Kalian pasti udah nggak asing ya dengan OS. Kalau di Mac itu ya Mac OS, kalau di laptop ya Windows. Kebanyakan PC atau laptop kalian itu sekarang pasti pakai Windows. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih? Kenapa di laptop itu rame banget Windows, tapi di smartphone-nya sekarang itu udah nggak ada kabar lagi? Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Di video kali ini akan kita bahas. Jadi beberapa tahun lalu Windows Mobile OS itu menjadi lead market di pasar OS smartphone. Mungkin kalian yang sekarang-sekarang nggak percaya, tapi begitu kenyataannya. Jadi sebelum iPhone original dirilis di tahun 2007, pasar smartphone tuh masih nyampur-nyampur. Jadi ada model A, B, C, dan D. Nggak ada satu model acuan yang pasti dan banyak banget, tapi kebanyakan dari model itu pakainya OS Windows Mobile. Jadi jelas ya, Windows hampir menguasai separuh dari pasar marketnya Mobile OS. Ini 2007, berarti Android 2008 baru masuk. Terus apa yang terjadi? Kenapa kok sekarang keadaannya berbalik? Windows sudah nggak ada suaranya lagi. Ya, pada waktu itu meskipun Microsoft berhasil mendominasi pasar smartphone, tapi basicnya dia tetap perusahaan untuk software dan juga PC tradisional. Dan manajemen mereka waktu itu masih nggak terlalu fokus di bidang smartphone Mobile OS ini, jadi mereka masih skeptis. Masih hati-hati banget dan takut ini nggak akan berhasil. Jadi karena Microsoft ini nggak all out atau nggak ngeluarin semua sumber daya mereka untuk fokus ke Windows smartphone mobile, akhirnya mereka ketinggalan. Dan pada saat bersamaan, Apple dengan iOS-nya dapat banyak popularitas dan ya keadaan Microsoft jadi makin buruk. Lebih parah lagi, experience orang untuk pakai Windows Mobile itu berbeda-beda tergantung dengan seri dan juga smartphone yang mereka punya. Tapi bentar, kalau dilihat-lihat sebenarnya Android sekarang juga punya versi OS-nya masing-masing. Kayak Samsung dengan One UI-nya, terus Infinix dengan XOS-nya, Xiaomi dengan MIUI-nya, jadi punya versi sendiri-sendiri gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa Google berhasil tapi Microsoft enggak? Pada saat Microsoft memutuskan untuk lebih serius ke OS mobile-nya, Android udah kesebar luas dan Android gak cuma unggul dari segi teknologi, tapi penawarannya juga, yaitu gratis. Pasti kalian bingung ya, kok gratis? Gimana maksudnya? Ya, jadi untuk pakai Windows Mobile OS ini kalian harus bayar. Sama kayak Windows yang ada di laptop atau di PC kita ini, kita harus bayar kecuali kalian masuk ke QIHA. Alasan Microsoft kenapa OS-nya ini dibikin berbayar karena menurut mereka pada waktu itu Android itu terlalu sederhana dan kalau mereka ikut-ikutan ngasih gratis akan ada yang namanya kondisi fragmentasi pasar. Kondisi di mana tidak ada satupun perusahaan yang memiliki pengaruh memadai untuk menggerakkan pasar. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya kalau Microsoft itu terlalu overthinking banget, terlalu skeptis dan akhirnya membuka peluang untuk kompetitornya itu masuk dengan berbagai fitur dan juga penawarannya. Terus fast forward di tahun 2010, Microsoft mulai sadar kalau komputer itu udah kalah bersaing dengan smartphone dan akhirnya mereka memutuskan untuk fokus bersaing juga di bidang smartphone OS ini. Sampai akhirnya mereka mengganti Windows Mobile jadi Windows Phone OS yang mana pada saat itu cukup berjalan dengan baik. Tapi biarpun pada waktu itu reviewnya udah cukup bagus, masalahnya ya hampir semua developer itu udah develop aplikasi-aplikasi itu fokusnya di Android dan juga iOS. Gak banyak orang yang pakai Windows buat ngedevelop aplikasi. Singkat cerita, pada sekitar tahun 2014 akhirnya Microsoft memutuskan untuk membeli Nokia. Saya dulu sempat megang sih ya Nokia yang pakai Windows Phone itu Nokia Lumia. Dulu saya sempat megang walaupun cuma beberapa minggu sampai akhirnya saya jual lagi karena yaitu aplikasinya nggak sebanyak di iOS dan juga di Android. Microsoft berharap dengan cara membeli Nokia ini, Microsoft bisa dapat market power biar bisa nunjukin kalau Windows Phone itu bagus loh. Windows Phone itu worth it. Tapi keadaannya malah berbalik lagi karena Microsoft udah membeli Nokia sampai akhirnya Microsoft nggak ngasih insentif kepada produsen yang non Nokia. Nah, karena hal ini jadi masalah besar buat produsen yang non Nokia ya. Jadi kompetitornya Nokia itu karena nggak dikasih insentif sama Windows, mereka ya nggak mau lah pakai Windows, mending pakai yang lainnya. Karena Windows itu udah nggak gratis, harus bayar, disuruh bersaing lagi sama divisi Nokia yang punyanya Microsoft yang segede itu. Sampai akhirnya di tahun 2017 Microsoft resmi menutup project Windows Phone dan akhirnya mereka sekarang fokus ke bidang laptop dan juga IoT kayak
Cortana. Mungkin memang Microsoft tempatnya ya cocok di situ ya, di software-software PC, karena kalau di bidang lain ya mereka pengen servisnya itu berbayar, sementara kompetitornya itu semuanya menggratiskan. Ya udah pasti kalah dong dia, karena semua orang pasti pilih yang gratis. Siapa juga yang mau beli HP tapi OS-nya harus beli lisensinya lagi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.